Scene kembali berpindah ke Veronica dan Nick yang baru sampai di apartemennya. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat pintu apartemennya terbuka. Ternyata salinan rekaman itu hilang. Veronica menganggap Nick Severin adalah bagian dari mereka. Are you okay? Karena dialah satu-satunya orang yang tahu tempat penyimpanan rekaman itu. Saat tiba waktunya sarapan, Sucre disuruh keluar dan Michael disuruh tetap di sel menunggu penjemputnya datang. Di sini, Michael meratapi nasibnya. Dia pun meninggalkan baut itu dan origami ciri khasnya. Dengan tangan dan kaki diborgol, Michael diseret keluar. Semua yang terikat rencana pelarian Michael merasa harapannya sirna sudah. Namun di luar dugaan, Pop datang dan membatalkan pemindahan Michael. Alasannya kesehatan Michael, yaitu sinusitis. Dan terlihat bila mana Michael jadi dipindahkan, di luar sana sudah ada Kellerman dan Daniel menunggunya. Dan Pop sepertinya sudah siap menghadapi konsekuensi yang akan dia hadapi nanti. Sampai di rumahnya, Pop berkata pada Judy istrinya bahwa ada seseorang yang akan dia ceritakan. Apakah dia akan menceritakan Will Clayton? Kita akan tahu nanti. Berpindah ke wanita parubaya yang memerintah Kellerman. Dia mendapat kabar bahwa pemindahannya tidak berhasil. Karena hal itu, wanita ini sangat kecewa. Dan dia akan menggunakan cara cepat untuk menyingkirkan Lincoln. Cara cepat seperti apakah itu? Film berlanjut ke episode 6. Di tempat rekreasi, dua agen pas pampres ini meminta bantuan seorang pria yang seperti sudah lama kenal. Siapakah pria ini? Lanjut. Veronica menelepon rekannya untuk memberitahukan dia tidak ada di kantor ketika Nick datang. Di selnya, Michael terlihat sedang mengasah bautnya. Lalu dia kembali masuk ke balik sel. Lalu dia memperhatikan tembok di sana. Dilanjutkan dengan menandai lantai di sana. Setelah itu dia kembali melihat tatonya dan memberi tanda di kerangka besi di sana. Namun Sucre kembali dibuat panik karena ketika akan dilakukan pemeriksaan, Michael lagi-lagi belum kembali. Dia pun memberi kode untuk Michael agar segera kembali. Sucre pun mencoba menyamarkannya dengan membungkus bantalnya agar menyerupai Michael. Veronica sudah memutuskan agar Nick tidak membantunya lagi. Karena di episode sebelumnya, dia menduga Nick adalah bagian dari kelompok penjahat. Ketika Nick ingin memberi penjelasan, seorang office boy bernama Lucas menghadangnya. Being paranoid. Kembali ke sel. Sipir meminta Michael untuk menunjukkan kulitnya. Yang kita tahu, Michael belum kembali. Namun ternyata Michael berkata pada Sucre bahwa dia tidak bisa melewati dindingnya, tapi dia tahu cara melakukannya. Lalu dia mengungkapkan bahwa pelarian ini sudah direncanakan terjadwal. Namun sipir sering datang untuk menghitung para tahanan. Karena hal tersebut, Michael tidak bisa bekerja untuk melewati dindingnya. Di sini, Sucre memberi pilihan untuk Michael, yaitu lockdown atau penguncian. Jadi sistem lockdown ini akan mengunci para tahanan selama sehari. Bahkan sipir pun tidak akan datang. Nah, sistem lockdown ini berlaku ketika para tahanan marah. Dan untuk membuat mereka marah, Sucre mempunyai ide untuk menaikkan suhu ruangan tersebut. Di lapangan penjara, kedua belah kubu semakin memantapkan tekadnya untuk melawan.
Di samping itu, pria yang sebelumnya ditemui oleh Kellerman, dia bernama Diamond. Si Diamond ini mempunyai orang di dalam penjara. Melalui telepon, dia menyuruh orang itu untuk membunuh Lincoln. Kemudian, Sarah mendatangi Michael. Dia mengungkapkan bahwasannya Lincoln berada di penjara adalah kesalahan ayahnya yang tidak memberikan grasi agar tidak mendapat hukuman mati. Namun, Michael memberi pernyataan manis yang cukup membuat Sarah terpukau. Di sini juga dengan $100, Michael mendapat alat yang dia butuhkan. T-Bag akhirnya comeback setelah penyiksaan yang dia terima dari John. Rekan-rekan selnya pun memberi hadiah remaja bernama Seth untuknya. Michael kembali melakukan aksinya. Kali ini dia memanjat untuk sampai ke mesin AC. Setelah sampai, dia pun merusaknya. Tujuannya agar ruang tahanan panas dan mereka akan berontak. Veronica yang mengunjungi Lincoln dikejutkan oleh Nick yang sudah berada di sana. Namun Lincoln berkata dia menemukan sesuatu yang membantu. Menurut Nick, ada seseorang yang menelepon polisi dengan nomor yang tidak dikenal. Sosok itu melaporkan telah melihat Lincoln lari dari garasi dengan celana berdarah. Lalu teman Nick melacak nomor itu yang ternyata bertempat di Washington DC. Logikanya gini, bagaimana bisa seseorang yang jauh dari lokasi kejadian bisa melaporkan ada orang yang lari dengan celana berdarah? Di tengah suhu yang sangat panas, Michael menjiplak gambar yang ada di tatonya. Gambar ini bukan sembarang gambar, melainkan akan sangat berguna dalam pelariannya. Tak lama kemudian, semua tahanan dikeluarkan. Beruntung karena T-Bag sudah kembali, dialah yang menjadi provok untuk berontak. Get your ass on the line. We'll move when the temperature situation. Bukan saat yang tepat, Sarah datang ke ruang sakit karena ada keluhan dari tahanan yang kepanasan. Udah masuk ruangan yang panas, ditambah situasi semakin memanas. Don't be a baby, T-Bag. It ain't that hot. Step back. When we get some wind blowing in here. I said everyone back to yourselves! Now, convicts! Hingga akhirnya sipir memutuskan untuk lockdown. Di samping diberlakukannya lockdown, Michael mengajak Sucre untuk membantu aksinya. Para tahanan semakin tidak terkendali. Apalagi ketika Bellick membeberkan fakta kalau T-Bag lahir dari perlakuan bejat ayahnya. Di sisi lain, Nick dan Veronica akan pergi ke Washington DC untuk mendatangi lokasi nomor tersebut. Suasana semakin tidak terkendali. Para sipir meninggalkan ruangannya. Ruangan pengawas pun jebol, alarm dibunyikan. Hingga pada klimaksnya, T-Bag menemukan kumpulan kunci salah satu sipir yang terjatuh. Itu artinya saatnya melawan. Bellick yang tidak mempunyai cukup peluru, dia memerintahkan seluruh unit untuk mengevakuasi dan menutup sayap A dan memutus semua akses ke sayap B. Seorang sipir di sana mendapat informasi pemberontakan dari walkie-talkie-nya dan secara tidak langsung itu memberikan kabar gembira untuk para tahanan yang ada di sana. Di balik situasi yang sudah tidak terkendali, Michael dan Sucre tetap melanjutkan aksinya. Yang Michael ketahui bahwa di balik dinding ini ada saluran yang mengarah ke pembuangan air tua penjara. Nah, apabila bisa menembus pipa yang ada di balik dinding itu, mereka bisa masuk ke rumah sakit. Dari rumah sakitlah mereka bisa keluar dari penjara ini. Lincoln harus mengakhiri waktu kunjungannya karena situasi darurat ini. Dia pun dibawa oleh sipir bernama Bob.
Namun di tengah perjalanan, para tahanan sudah berhasil menerobos pintunya. Sialnya lagi, mereka berdua bertemu T-Bag. Di samping itu, Michael mulai merancang alat yang akan digunakan untuk mengebor dinding. Sebelum dilakukan, Sucre bertanya, "Bagaimana kau tahu di mana pipanya?" Dan inilah jawabannya. Di ruang sakit, ketika Sarah keluar dari ruangan tersebut, para tahanan melakukan pemberontakan. Dan ketika Sarah kembali, dia melihat sipir sudah tergeletak di lantai. Dan What's up, Doc? beruntung, Sarah dapat keluar dari ruangan itu. Lincoln berusaha melindungi sipir yang telah baik kepadanya. Dan ini yang terjadi selanjutnya. Nah, inilah yang digambar oleh Michael. Dia bahkan tidak perlu menggunakan martil. Dan ini alat satu-satunya untuk menjebol dinding setebal itu. To a 6-inch concrete wall with what used to be an egg beater. Jadi caranya, lubangi di kedua ujung tanduk, mata, ujung hidung, bagian bawah taring, dan ujung kepangan. Dan selanjutnya, Let's get to it. seluruh unit pun bersiap, bila mana suatu hal yang lebih parah mungkin terjadi. Gubernur yang sudah mendengar kerusuhan di penjara, dia menanyakan Sarah putrinya. Pop menegaskan bahwa putrinya baik-baik saja karena berada di sayap B. Menurut Pop, bagian itu terkunci dari gangguan ini. Faktanya, Sarah sangat terancam oleh tahanan di sana. Dan sekarang giliran Sucre yang mengebor dinding itu. Kembali ke para tahanan yang mendapat salah satu sipir sebagai hidangan pestanya. Sipir itu adalah Bob yang bersama Lincoln sebelumnya. Where you going, rookie? Karena sipir itu melawan, T-Bag menghajarnya berkali-kali. Sucre baru mendengar fakta bahwasanya jika Sucre salah mengebor dindingnya, maka pipa gas akan meledak. There'll be an explosion and we'll be burned alive. T-Bag terus menghajar Bob. Namun masalahnya ketika Bob dilempar ke dalam sel Michael, lubang pelarian itu terbongkar. Saat akan mengumumkannya kepada para tahanan, John keburu datang. Veronica semakin panik karena para tahanan perlahan mulai menjebol kacanya. Pop memerintahkan untuk mematikan saluran air yang ada di dalam. Michael yang baru keluar dari lubang itu terkejut karena sudah banyak orang yang menantinya. Yang menjadi masalah, Bob sudah mengetahui juga lubang tersebut. T-Bag menyarankan untuk membunuhnya. Namun Michael dan John ingin melepaskannya. Lincoln yang pingsan dihampiri oleh D.B. Cooper. Lincoln lalu berteriak kemana Scofield. Lalu seseorang bernama Turk mengatakan dia mengetahuinya. Otomatis Lincoln pun mengikutinya. John dan T-Bag saling beradu mulut. Namun John tidak bisa berbuat apa-apa karena T-Bag mengetahui rencana pelarian mereka. Di ruang sakit, keadaan bertambah kacau. Itu membuat Sarah semakin terancam dan memegang serpihan kaca untuk pertahanan dirinya. Lewat CCTV, Michael melihat Sarah yang sedang terancam. Karena itu, Michael langsung bergegas untuk pergi ke ruang sakit. Apakah kalian ingat seseorang yang diperintah oleh Diamond untuk membunuh Lincoln? Nah, sebelum itu kembali ke Michael yang berusaha untuk menyelamatkan Sarah. Dibayangi oleh suara tahanan, dihantui oleh rasa takut, mata tajam Sarah